الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه wasallam nabiyya wa rasulah, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin للإمام محي الدين شرف زكريا النووي رحمه الله تعالى. Hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ini hadis daripada Sayyidina Abdullah Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibni Umar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 orang yang bernamakan Abdullah min khasais, orang-orang yang istimewa dalam kehidupan dan perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Amr bin As. 4 nama Abdullah ni tidak jauh beda usianya. Ada yang mengatakan semasa, maksudnya sama tahun kelahirannya. Ada yang mengatakan lebih tua Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Abbas, setahun atau 2 tahun. Tapi ini anak muda 4 orang yang bernama Abdullah yang menjadi pejuang di dalam Islam. Itulah deretannya Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib, Abdullah ibni Zubair bin Awam, Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini orang-orang yang bernamakan Abdullah. Memang salah satu nama yang paling disukai oleh Rasulullah adalah nama Abdullah. Nabi kalau ada orang yang minta nama anaknya ke Rasulullah, Nabi beri nama dengan nama Abdullah. Maka ada kata para ulama, kalau ada anak laki-laki di rumah kita, beri namalah salah satu di antaranya Abdullah. Nah, begitu dia. Kenapa Nabi menyukai nama Abdullah itu? Karena ayah Nabi namanya Abdullah. Makanya Abdullah ayahnya Rasulullah diberi namalah anaknya Nabi bernama Abdullah. Nabi punya anak Abdullah, Ibrahim, Qasim, Abdullah. Nah, Abdullah ini anak daripada Sayyidatuna Khadijah, kemudian Qasim begitu juga. Tapi Ibrahim itu anak daripada Sayyidatuna Qibtiyah. Sayyidah Qibtiyah ya, dari Mesir, istri Rasulullah SAW, punya anak, itulah namanya Ibrahim. Nah, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab ini ya, di antara salah satu daripada sahabat yang iqtida'u bin nazarah, yang dia mengikuti Nabi SAW bukan dengan sama'ah telinga pendengaran saja, tapi langsung bin nazarah dengan penglihatan.
Apa yang lakukan Nabi itu yang dilakukan. Sampai cara senyum Nabi, sisir rambut Nabi, cara berjalan Nabi, cara duduk Nabi, ditengok, diperhatikan oleh Abdullah ibni Umar. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, Aisyah sendiri memuji, kata Sayyidatuna Aisyah, tidak ada orang yang mirip akan salatnya, pergerakan salatnya, duduknya, berdirinya, sujudnya, rukuknya seperti Rasulullah selain Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Jadi pas mirip Nabi, seperti apa letak tangannya, seperti apa rukuknya, mirip Nabi. Itulah Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar memperhatikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diizinkan Nabi masuk rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Abdullah ibnu Umar. Kenapa kok diizinkan? Di saking dekatnya. Orangnya, anaknya berakhlak, anaknya mulia, akhlaknya mulia, sehingga diizinkan Nabi. Kemudian satu lagi, bukan saja karena akhlaknya mulia, dia kakaknya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama kakaknya? Hafsah. Hafsah anak Umar ibn al-Khattab. Berarti kakak daripada Abdullah ibnu Umar. Itu diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu ni. Jadi kalau ingin pula kita dokek dengan seseorang, nikahkan pula pada adik awak, kakak awak kayaknya dokek buat. Insya-Allah. Abdullah ibnu Umar banyak ingin ikut perang, tapi tak diizinkan oleh Rasulullah. Perang pertama terjadi di Madinah, belum diizinkan. Perang kedua, belum juga. Sampai perang Uhud. Usia beliau ketika itu sudah 13 tahun. Minta izin ke Rasulullah. Nabi tak izinkan. Kata baginda Nabi SAW, minta izin kepada ayah engkau. Umar bin Khattab belum mengizinkan. Ya, Umar bin Khattab tak mengizinkan karena sesuatu yang dioper atau sesuatu yang dilimpahkan kepada Umar bin Khattab dari Rasulullah itu tanda Nabi tak terima. Belum, akhirnya tak tahan lagi, Abdullah bin Umar ni ingin ikut perang. Orang semua dah pada ikut perang, kawan-kawan sudah ikut perang, dia belum diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mama Abdullah bin Umar ni disiapkan untuk falaula nafara min kullin firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid. Bukan yang untuk perang-perangnya, tapi untuk tafaqquh fid dinnya, untuk ulama, untuk ilmu. Jadi bukan untuk berperang di medan perang, tapi Abdullah bin Umar ini disiapkan Nabi untuk ilmunya, penuntut ilmu, untuk menjadi ulama sahabat. Nanti Abdullah bin Umar ini menjadi rujukan hukum oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat itu kan begitu bunyinya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya berangkat perang, ada juga hendaknya yang sedang berkecimpung ilmu, tafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, la'allahum yarshudun, la'allahum yahdharun. Agar nanti orang-orang balik dari medan perang, merekalah yang mengingatkan, merekalah yang memberi semangat, merekalah yang memberi ilmu. Nah, ini penting ini. Ini yang dituduhkan oleh Ustaz Wahabi yang baru saja dia baru tinggal tuh. Ustaz Wahabi itu di Pekanbaru tuh. Dia orang Sumatera Barat, kemudian lama di Jawa, tinggal di Pekanbaru. Cuma banyak orang tak tahu dia tinggal di Pekanbaru. Dia tinggal di Pekanbaru itu. Yang mengatakan orang Palestina itu tak ada, banyak orang bodoh, tak ada mengaji, tak ada belajar, dia sibuk dengan perang saja. Nah, itu. Dia Pekanbaru, dia tinggal lupa apa tak tahu. Baru tinggal dia di Pekanbaru. Kita dapat info dari dia. Jadi beliau ini dari orang asli Sumatera Barat, belajar ke Madinah, lama menetap di Jawa, dan mungkin di Jawa pun mungkin sudah susah diterima di Jawa, ke Pekanbaru. Pekanbaru itu mengelok-elok orang Pekanbaru. Semuanya para pembesar-pembesar Wahabi itu di Pekanbaru. Pekanbaru strategis betul tempatnya, Pak. Strategis bagi mereka tempatnya. Tapi insya Allah masyarakat Melayu, masyarakat Pekanbaru ahlus sunnah wal jamaah. Buktinya masjid-masjid dengarlah berzanji, salawat, masjid-masjid tarhim sebelum salat. Jadi kalau mereka mengklaim Pekanbaru punya mereka, berapalah masjid mereka? Tadi di Nur Huda satu salat bawa anaknya berdua. Habis salat orang kunut dia tak kunut, orang zikir jalan dia tak ikut zikir jalan. Setelah itu dia keluar. Entah memang numpang salat di situ, entah tersosek ke situ, entah macam mana tak tahu kita. Atau mungkin pas zikir jahat itu gelisah langsung dia keluar. Ada tadi seperti kan saya dah cakap ni Wahabi ni. Kalau Wahabi ingin ya apalagi dengan kasus Palestina hari ini itu butuh hidayah.
Ternyata tidak bermodalkan alim, tidak bermodalkan ilmu bisa menerima kebenaran kawan-kawan Hamas Palestina. Butuh hidayah juga ternyata. Banyak orang alim tapi terkena. Banyak orang yang bertitulkan tinggi tapi terkena. Tapi orang butuh hidayah untuk memandang saudara di Palestina. Enak aja dia bilang, orang-orang Palestina itu banyak yang jahil, banyak yang bodoh kata mereka. Tidak ada belajar, mereka sibuk perang saja kata mereka. Mereka sibuk perang. Tak ada para penghafal Quran, perempuan-perempuannya pun tak bagus hijabnya. Ya Allah. Oh, mereka Palestina. Kalau kata para ulama hari ini, kalau ingin mencari di mana banyaknya para kekasih Allah, para aulia Allah, wali-wali Allah, datanglah ke Palestina. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada gemetar, tak ada rasa takut. Mereka lah orangnya. Tak ada gemetar. Wah, bukan mereka tidak belajar, mereka mengamalkan ayat ini. Falaula nafara min, ada yang berperang, ada yang mengaji. Di Al-Azhar banyak loh orang Palestina. Saya satu lokal dengan saya berapa orang Palestina yang mengambil jurusan hadis di Usuluddin. Saya masih ingat. Mereka dari kecil sudah hafal Quran. Mereka dari kecil baru tamat syarat, tamat ibtidai di mereka. Ibtidai itu SD, itu sudah hafal Quran. Bukan tidak belajar mereka. Itu coba kita lihat pendiri Hamas, Syekh Yasin, orang alim, ulama. Kemudian siapa lagi? Nuruddin, Syekh Izzuddin Al-Qassam, yang tentaranya itu ngajinya di Al-Azhar dulu. Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Syafi'i, aqidahnya Asy'ari, tariqahnya Syadzili, Sufi lah. Orang Sufi itu yang jihad sebenarnya, para pejuang sebenarnya itu Sufi. Dari dulu tercatat Sufi. Siapa lagi? Kita kenal Salahuddin Al-Ayyubi, Sufi. Nuruddin Zanki, Sufi. Al-Qassam, Izzuddin Qassam, Sufi. Syekh Hasan Al-Banna, Sufi. Sufi, Pak. Sufi itu tahu, Pak? Orang yang pengamal tariqah itu Sufi. Itulah yang pejuang sesungguhnya. Mereka tahu. Maka mereka bergelut dengan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Kenapa mereka bisa mengalahkan musuh yang kafir? Menurut mereka kafir itu kecil, Pak. Musuh yang paling kecil menurut mereka kafir. Menurut mereka yang paling besar musuh itu nafsu. Nafsu musuh tak nampak dari dalam lagi. Kalau kafir musuhnya nampak di luar lagi. Mana mudah kita merobohkan, menghancurkan musuh yang dari luar dan nampak, atau dari dalam tapi tak nampak? Mudah dari luar, bisa kita hancurkan dengan senjata, bisa kita bunuh dengan nampak. Kalau tak nampak, susah. Maka pejuang yang aslinya dari dulu itu adalah orang-orang Sufi. Tengok Taliban. Siapa para pejuang Taliban? Para Sufi. Maturidi akidahnya, Hanafi fikihnya Sufi. Mana coba catat sejarah mana daripada para pejuang itu dari generasi dan ulama-ulama Wahabi? Coba. Tak ada. Maka disuruh pula orang dakwah tauhid terlebih dahulu. Tauhid apa ya dakwah tauhid lagi? Orang sudah bertauhid. Dakwah tauhid itu di Makkah. Nabi ketika di Madinah tidak tauhid lagi Nabi dakwakan, karena Muslim sudah banyak di Madinah. Mulai dakwah dengan adab, mulai dakwah dengan syariat, tata cara jual beli, halal haram, riba tidak, kemudian salat, Jumat, puasa Ramadan, itu kan syariat semuanya itu di Madinah. Kalau mengajak orang menyembah Allah, dakwah di Makkah. Maka ayat turun, ya ayuhan nas, hai manusia, hai orang-orang manusia. Tapi kalau lah di Madinah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini dituduh pula orang-orang Palestina Hamas itu tidak dakwahnya dengan tauhid bla. Ya Allah ya Karim. Ini hati-hati, Pak, hati-hati betul kita. Orang itu sudah menemui jalan yang terbaik bagi mereka, jihad. Awak risiko mengatakan mereka dengan yang tidak-tidak, menuduh mereka teroris lah, Syiah lah, apa segala macam. La haula wala quwwata illa billah. Ya kalau mereka itu, kalau kita berada di posisi mereka macam mana kira-kira? Nah, mereka bukan Syiah. Mereka jelas ahlu sunnah wal jamaah. Hamastun harakah muqawamatun al-islamiyyah. Bukan pergerakan Syiah itu. Maka hati-hati kita. Maka alhamdulillah kita, ya maka tadi butuh iman untuk bisa menerima bagaimana kawan-kawan yang di Palestina, yang di Gaza, kita bisa memenangkan, yang butuh iman. Kita banyak punya waktu kuliah dulu kawan-kawan dari Palestina, orang-orang alim mereka, bagus ya. Bukannya banyak orang jahil ketemu itu yang ngajar-ngajar banyak. Di Indonesia juga ada orang Palestina yang ngajar,
Kemudian di Malaysia begitu juga. Di Mesir ada juga sebagian dari Palestina, tapi bukan di Al-Azhar. Tapi di luar-luar itu sekolah-sekolah di sana itu ada orang-orang Palestina yang menjadi guru. Jadi jangan bilang tak ada yang alim, mereka tak alim, mereka sibuk dengan perang saja. Tidak. Mereka perang itu mereka sengaja agar mereka dapat bantuan. Kurang aja muncung kerja dulu. Dah bapak-bapak belum mendengar videonya. Tengoklah nanti setelah perang ni nanti datang mereka nanti minta sumbangan. Ya Allah, seperti itu tuduhannya kepada saudara kita. Tengoklah ibu-ibunya, tengok anak-anaknya, getar mereka. Mereka tahu musuh mereka. Maka yang sebenar-benar jihad yang hari ini kita terwakilkan, kan kita memang dianjurkan jihad, itu sudah terwakilkan oleh saudara kita di Palestina. Mereka jelas musuh mereka Yahudi, musuh mereka kufar. Beda dengan teroris. Beda teroris orang kampung negeri mereka, dan itu orang-orang kafir, orang-orang Muslim yang banyak meninggal dunia. Ini kafir yang mereka hajar. Mereka itu tujuan mereka perang itu agar dapat bantuan. Ini memang kurang ajar nih orang ini. Maka banyak orang-orang yang hari ini mencela, mencerca Palestina, mencerca Hamas. Cepatlah taubat kepada Allah sebelum mati. Sampaikanlah kawanku itu, termasuk aku yang pernah di Nurul Huda ceramah itu. Taubat cepat kepada Allah. Taubat sebelum mati, minta taubat kepada Allah. Orang sudah syahid, orang sudah jelas di mana tempat mereka. Mereka bahkan sudah ada yang Allah nampakkan karamahnya di dunia. Harum jenazahnya, harum wangi. Ya Allah ya Karim. Kita pernah ingat suatu kisah siapa yang ketika harum jenazahnya, jenazah seseorang itu sampai dia pingsan yang memandikan ini. Siapa ya? Yang sahabat Nabi atau tabi'in yang ketika dia meninggal dunia, ketika dibuka pakaiannya akan dimandikan, harum, saking keluar wangi harum seperti itu, pingsan orang-orang yang memandikan. Nah, wangi-wangian itu tuh sudah tercium di Gaza. Nah, ini tanda apa? Tanda mereka adalah orang-orang min ahlil khair. Maka kita hari ini yang menghina, yang mencaci, yang mencerca, maka hati-hati taubat kepada Allah. Tubu ilallah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nampak apa yang telah terjadi hari ini, nampak kalau kita dustakan, itu salah satunya la yarihuna raihatal jannah. 3 yang tak dapat bau surga. Kata Nabi yang terakhir apa? Man kadzaba ala ainihi. Siapa yang berdusta di atas yang ia lihat. Apa yang ditengok hanya dustakan. Sajalah itu nampak gini. Buka TV, buka media, buka berita, nampak apa yang terjadi. Anak-anak bergeletakan, terbunuh, rumah-rumah hancur, orang-orang pun pada menangis. Nah, itu kan sudah bagian daripada yang Allah lihatkan kepada kita. Maka oleh karena itu, ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah selalu beri hidayah dan taufik. Kita orang-orang yang Allah bukakan mata hati kita, bisa memandang atas suatu masalah yang ada pada kaum muslimin. Jadi Nabi tidak mengizinkan Abdullah bin Umar ini berangkat perang karena Nabi nak menjadikan beliau ini sebagai ahli ilmu, liyatafaqahu fid din, biar yang lain saja pergi perang. Tapi Abdullah bin Umar tidak. Abdullah bin Umar ingin juga dia berangkat perang. Aku izinkanlah ya Rasulullah. Aku ingin berangkat perang ya Rasulullah. Aku ingin ya Rasulullah. Nah, setelah perang Uhud, baru perang namanya perang Khandaq. Perang Khandaq itu usia Abdullah bin Umar sudah 15 tahun. Barulah Nabi izinkan. Perang Khandaq, masih ingat kita perang Khandaq. Perang Khandaq ni atau yang dikenal dengan perang Ahzab. Berkolaborasi kaum kafir Quraisy, munafik di situ, kafir Quraisy Makkah di situ, Yahudi Madinah di situ. Besar nih lawan Nabi nih ketika perang Khandaq nih. Bayangkanlah 3 nih, munafik. Nah, munafik itu yang paling parah ya. Nah, munafik 1. Kedua, kafir Quraisy Makkah menyerang ke Madinah. Yang ketiga, Yahudi Madinah. Yahudi menyerang Islam. Islam ketika itu masih sedikit. Jadi bagaimana solusinya? Kata Sayyiduna Salman Al-Farisi, Khalid ibn Al-Walid. Kalau ke Salman Al-Farisi, jadi kata beliau, kita buatlah parit ya Rasulullah. Kita buat parit. Nah, macam mana kira-kira nak membuat parit, Pak? Tapi boleh Bapak lihat ke Madinah masih ada bekasnya hari ini. Parit itu, parit yang dibuat itu, lebarnya parit itu 5 meter. Alat mana ada eskavator dulu.
Nah, kalau perusahaan-perusahaan, kalau PTP membuat parit gajah itu pakai alatnya. Pakai alat bernama parit gajah karena supaya gajah tak masuk. Nah, tak masuk ke kawasannya. Nah, tapi kalau sudah masuk tak bisa keluar. Lebarnya 5 meter, panjangnya, dalamnya itu 4 meter parit itu. Pakai galinya pakai tangan Pak, bukan pakai eskavator. Nah, 5 meter, dalamnya 4 meter, panjangnya sekitar belasan atau puluhan kilo. Kita tak ingat lagi karena dikelilingi Madinah itu dipagar dengan itu tuh. Itu bernama khandak, pagar. Ya, bagus sebenarnya strategi itu. Jadi kalau musuh tak nampak, apa-apa laju, kudo langsung masuk. Masuk kudo langsung masuk je orangnya kali. Nah, itu strategi daripada perang. Dan sekarang juga kita tengok video-video yang beredar, termasuk itu strategi yang dibuat oleh kawan-kawan Hamas saya tengok. Banyak juga yang apa, ya, cilaka juga tentara-tentara Israel itu masuk. Ada yang dengan alatnya. Ada. Kalau terhitung sampai kemarin itu tentara Israel itu yang mati itu dah hampir 400, tak salah 380 sekian yang mati. Ya memang kalau ke Palestinanya kan masyarakat sipil yang mati. Kalau tentaranya tidak. Tentaranya tidak. Memang Nabi SAW mengatakan ada nanti suatu kaum yang mereka berjihad di jalan Allah, yang mereka tidak ada rasa takut dan gemetar sedikit pun. Mereka itu adalah orang-orang yang dibenci oleh orang-orang yang bersahabat dengan sekutu musuhnya. Nah, itulah dia. Ya, kalau kita tengok hari ini ya tentara Qassam Hamas itulah hari ini. Saya sering ulang-ulang tadi saya sampaikan. Syekh Ali Jum'ah itu jarang. Beliau ini kita 4 tahun ngaji dengan beliau. Dari subuh ngaji tiap hari dengan beliau. Kitab Sahih Bukhari, Mughni Muhtad, Tamhid Imam Asnawi. Kadang Ghayatul Usul. Setiap subuh sampai jam 8, kadang sampai jam 9 baru masuk ke kuliah. Itu dulu kita ngaji dengan Syekh Ali Jum'ah di Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar. Ya orang Indonesia tidak banyak lah gitu-gitu. Orang Indonesia ya hobinya main futsal, main apa namanya dulu itu tuh game itu apa namanya, PlayStation. Nah, aku masih ingat dulu tuh, nak banyak orang kita namanya. Orang kita hobi organisasi, gitar-gitar, kemudian kumpul kemana-mana, ya halal khair lah. Ya, jadi beliau jarang sekali beliau suka kepada satu pergerakan. Tapi awal-awal Hamas diserang oleh Israel kemarin itu, masuk Israel ke Palestina itu, beliau mengatakan hatta al-an kata beliau, sekarang saya bersama Hamas gitu beliau. Dan kita kaum muslimin mesti harus bersama Hamas. Itu apa tanda? Bahwa tanda memang Hamas itu memperjuangkan yang hak. Hamas memperjuangkan yang hak, Palestina memperjuangkan yang hak. Maka sudah tepatlah cara yang kita ambil, donasi dana, mengumpulkan dana, itu sudah tepat. Ya pergi ke situ nak mungkin. Sedangkan Yaman aja pergi ke situ nak bisa dapat. Karena Yaman ke Palestina mesti melewati Arab Saudi. Arab Saudi tutup jalan. Kalau buka Arab Saudi, masuk nak dari mana? Oh, pakai pesawat masuklah dari, kalau nak dari Mesir, dari Jordania. Tapi tutup. Itu masalahnya. Maka memang dari dulu Yaman dengan Saudi Arabia memang ada gesek-gesekan. Dari dulu seperti itu. Nah, apalagi kita itu mereka yang dekat dengan Timur Tengah. Indonesia berapa negara yang mesti harus dilalui. Nah, maka oleh karena itu sudah tepat kita bilmal, harta kita. Kita ingin harta kita ini nanti menjawab pertanyaan malaikat. Aina antum ya muslimun? Di mana kalian hai orang-orang muslim? Ketika Aqsa diambil, ketika saudara kalian muslim dibunuh, dirampas haknya, dirampas tanahnya. Aina antum ya muslimun? Di mana kalian hai muslim? Kita menjawab di Madinah. Harta kami bantu untuk jihad fi sabilillah ya Allah. Harta kami sedekahkan untuk mereka ya Allah. Setidaknya itu cukup untuk membantu menjawab pertanyaan malaikat nanti. Tapi kalau enggak, apa nanti? Kemana kalian? Ini gilo menghitung kabun sawit jo baru, gilo menghitung harga sawit jo baru. Jadi gitu. Maka itulah salah satu bagian daripada usaha kita untuk menjawabnya. Jadi ketika diizinkan perang, ikutlah perang Abdullah ibnu Umar. Ikut perang Abdullah ibnu Umar. Sehingga Abdullah ibnu Umar menjadi orang yang disayangi oleh Nabi SAW. Nabi sedang ceramah macam ni. Ya, Nabi ceramah tak pakai meja. Tidak ada meja, tidak ada kursi. Nabi tausiah
Kata Nabi SAW, akan masuk nanti dari pintu itu pemuda ahli surga. Tak nampak mana kacau macam itu. Padahal tak ada orang masuk sebelum itu. Setelah itu masuklah. Siapa yang masuk? Abdullah ibn Umar masuk dari pintu situ. Abdullah ibn Umar masuk. Besoknya seperti itu juga. Nabi katakan akan masuk nanti pemuda ahli surga. Akan masuk pemuda ahli surga. Memang tak ada orang masuk sebelumnya. Lama waktunya. Tak ada orang masuk. Tiba-tiba masuk dari pintu tu Abdullah bin Umar. 2 kali Nabi menyebut itu dalam 2 hari. Yang masuk dari pintu tu tetap Allah. Tentu orang penasaran. Kenapa jago? Gitulah kalau pesawat. Bontok biasa. Nampaknya. Tentu penasaran kita. Ya, ada orang yang ingin tahu apa amalannya Abdullah bin Umar. Kenapa Nabi menyebut itu? Kok dia terus yang masuk pintu? Masuk dari pintu itu. Sebentar lagi akan masuk dari pintu itu. Kata Rasulullah, pemuda ahli surga. Tak ada orang masuk dari pintu tu lama-lama Nabi. Tentu sahabat terfokus juga di situ. Tengok siapa yang masuk. Sahabat, ucapan Rasulullah. Rupanya Abdullah bin Umar masuk. Besoknya hari itu je Nabi ulang balik. Masuk dari pintu tu pemuda ahli surga, kata Rasulullah SAW. Sahabat menunggu je siapalah orangnya. Siapa orangnya. Masuk je Abdullah bin Umar. Jadi penasaran orang. Apa amalannya Abdullah bin Umar? Akhirnya ada salah satu sahabat Nabi ingin tahu kok dia ni Nabi katakan sebagai pemuda ahli surga. Apa amalannya? Apakah mengalahkan amalan ayahnya? Ayahnya juga termasuk ahli surga. Nabi katakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Nabi katakan dalam riwayat hadis. Nah, berarti ini satu. Ada apa dengan orang ni? Pemuda ahli surga. Kenapa? Akhirnya kata sahabat ni ke Abdullah bin Umar, tolong boleh tak aku bertamu ke rumahmu? Tapi kalau boleh aku nginap di rumahmu. Kau ingin tahu kok apa amalannya? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, okey, boleh, silakan saja. Kata Abdullah bin Umar. Di rumah tadi, orang tadi memperhatikan gerak-gerik langkah apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Pas tiba malam, hendaknya tahajud. Tak ada apa pun. Ya, tahajudnya tak nampaklah oleh dia. Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang tak pernah meninggalkan tahajud. Itu kata Nabi kita SAW sendiri. Kemudian tengok, pas tiba di hari-hari puasa sunnah, Senin, Khamis, ini tidak berpuasa. Jadi apa amalan khusus ini? Kok bisa dia dikatakan Nabi Syababu Ahlul Jannah? Kok Nabi bisa mengatakan pemuda ahli surga ini? Ada apa? Lah sampai ke hari yang ketiga kan mungkin kita lanjutkan bertamu ke rumah orang. Tak sunnah lagi. Bahkan ada pendapat mengatakan makruh. Kalau tak utuh. Akhirnya ketika dia pamit nak balik, dia tanyakanlah langsung kepada Abdullah bin Umar. Ya Abdullah bin Umar, apa amalan yang engkau lakukan sehingga engkau disebut Nabi 2 kali pemuda ahli surga? Apa? Ada apa? Apa amalan khususmu? Jadi kata Abdullah bin Umar, kama tara. Aku melakukan amalan ibadah sebagaimana yang engkau lihat. Biasa-biasa saja. Tak ada yang spesial. Bukan pula puasa sunnah diperbanyak. Bukan pula tahajud diperbanyak. Biasa-biasa saja. Kata dia, pasti ada sesuatu. Tidak ada, kata Abdullah bin Umar. Aku tak ada melakukan apa-apa. Ya kenapa engkau disebut Nabi 2 kali pemuda surga? Ada apa ya Abdullah bin Umar? Cobalah Abdullah bin Umar. Kami ingin mengikuti itu ya Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, aku tidak pernah iri dan dengki terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Itu aja. Nak pernah busuk hati itu bersawak itu. Nak pernah ada irinya terhadap nikmat di orang lain. Oh, orang tu dapat rumah ancak loh, orang tu beli mobil bagus kah, orang tu dapat titel mulia kah, orang tu tak ada sedikit pun. Tak ada di dalam hati. Itu yang aku hilangkan dalam hatiku. Iri terhadap nikmat yang ada pada orang. Akunya yang bersih hati. Rupanya gara-gara hatinya bersih itu, ia menjadi pemuda masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu macam mana boleh bisa model itu? Kalau boleh insya-Allah masuk surga lah kita. Cuma kadang bisanya dia muncul aja tiba di belakang tu. Atau perlu dia audit tu si anu tu yo lah pun. Atau perlu dicurigai si anu tu yang piti mana dapat itu. Makanya kalau hati kita kotor, hati kita busuk, susah mendapatkan suatu kemenangan. Bukannya dengan surga ya, tapi dengan kasih sayang Allah pun belum Allah berikan untuk kita. Ini Abdullah bin Umar. Panjang kalau Abdullah bin Umar.
Tabaqat kedua periwayat hadis terbanyak setelah Abi Hurairah Abdullah bin Umar. Abi Hurairah paling banyak 4.000 sekian hadis. Setelah itu Abdullah ibnu Umar periwayat hadis terbanyak. Jadi kalau kita berbicara tentang Abdullah bin Umar panjang sekali. Ya, sampai beliau ini khalifah ayah beliau. Nah, ini bolehlah untuk kita tengok dalam pemilihan ini nanti. Jadi yang jadi khalifah ayah beliau Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Abdullah ibn Umar diundang orang ke Syam. Abdullah ibn Umar, orang mengundang beliau ke Syam. Pertama, beliau ini sahabat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi. Kedua, Abdullah ibn Umar ini anak khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Diundanglah beliau ini ke Syam. Sampai di Syam, gubernur Syam itu karena tahu beliau ini adalah sahabat Rasulullah, beliau ini anak khalifah Amirul Mukminin, gubernur Syam menyiapkan acara spesial, dibuat macam tabligh akbar begitulah dia. Dibuat dengan mewahnya, disambut dengan mewah. Ramai orang datang. Beribu-ribu orang datang mendengarkan tausiahnya Abdullah ibn Umar. Ini yang ngasih tausiah sahabat Nabi ini, murid kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bagaimana? Dimunculkanlah isu dari setelah tabligh akbarnya Abdullah ibn Umar dari Syam itu, bahwa Abdullah ibn Umar akan menjadi khalifah pengganti ayahnya. Dimunculkan itu, Abdullah ibn Umar akan menjadi khalifah pengganti ayahnya. Sampailah ke Madinah, terdengar oleh Umar ibn al-Khattab, ditulis oleh Umar ibn al-Khattab surat, perintahkan Abdullah ibn Umar balik pulang ke Madinah. Marah ayah. Sampai di Madinah, ayah langsung la tatafanna fitnas. Nah, aku tak ingin engkau masuk ke dalam dunia fitnah. Jadi maksudnya jabatan-jabatan ini fitnah. Cukup ayah saya. Aku tak izinkan engkau, tak izinkan keturunanku untuk masuk ke dalam. Padahal kata para ulama, yang berhak dan memang yang pantas ketika itu untuk menggantikan khalifahnya Umar ibn al-Khattab adalah Abdullah ibn Umar. Diterima dalam semua golongan. Sayyidina Utsman sudah banyak khilafiyah yang tak menerima. Sayyidina Ali begitu juga. Tapi begitulah dia tak inginnya anaknya menggantikan jabatannya. Tak ingin anaknya masuk ke dunia politik, dunia fitnah, dengan dunia kekuasaan, jabatan dan sebagainya. Nah begitu. Kalau memang kita ingin macam Umar bin Khattab, lah cukup awak aja lah yang jadi presiden, awak aja lah yang jadi gubernur, kita aja lah yang jadi wali kota, anak je yang kayak boleh jadi lurah lah, anak je yang kayak boleh jadi camat lah. Kalau memang seperti Umar bin Khattab. Nah begitu. Tapi kan ya kita kan sekedar cakap Umar saja. Tapi ada juga mengatakan ke saya, Ustaz, bukannya apa namanya itu, keluarga atau apa istilahnya itu, dinasti, bukannya dinasti itu Rasulullah sudah menampakkannya, Ustaz. Ada yang seperti itu ke saya. Ya, salah salam pejabat. Nabi meninggal, Nabi mintuo. Meninggal mintuo tadi, keluarga Nabi pula balik. Mintu Nabi pula balik Sayyidina Umar. Sudah tu Sayyidina Utsman, sudah tu ikut kan dinasti namanya tu kan. Betul tu dinasti, tapi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu yang memilihnya atas ketetapan Allah. Yang memilihnya itu Allah derahkan Nabi Muhammad SAW atas hidayah, atas yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, atas wahyu yang diwahyukan Allah. Bukan kita wahyu. Wahyu datang ke awak menunjuk anak menantu jadi bupati, jadi wali kota, jadi lurah camat, kan tidak. Jadi apa dia? Naposu nama kalau bahasa Aceh ini. Nah, itu dia. Jadi cukuplah kita saja yang masuk dalam dunia itu, kata Sayyidina Umar, anakku tidak aku izinkan. Qala, masuk ke hadis. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? La tazalul mas'alah bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi mud'atul lahmi, muttafaqun alaih.
Ini tentang orang yang meminta-minta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalul mas'alah, orang-orang yang senantiasa meminta-minta, talabul i'ta. La tazalul mas'alah, senantiasa orang-orang yang meminta-minta daripada kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yalqahu ta'ala wa laysa fi wajhi mad'atul lahmi. Orang yang meminta-minta, orang yang kebiasaannya meminta-minta, maka hatta yalqallah, pada hari kiamat nanti Allah lemparkan, Allah jumpai wajahnya atau menjumpai orang ini akan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Walaysa fi wajhihi, dan tiadalah pada wajahnya muza'atul lahmi, itu daripada daging. Muza'ah ini isi atau daripada tempelan daging. Orang yang suka meminta-minta nanti di akhirat mungkunya kok tak ada daging. Bapak ibu pernah menengok waktu kita sekolah dulu tengkorak, pernah tengok tak? Biasanya di ruangan apa tu? Di ruangan pustaka atau di ruangan apa ini? Labor. Coba tengok itu tu. Ada nampak kita tengkorak, nampak mukunya tu. Matanya cakung ke dalam. Naniko pun macam tu pesek ke situ. Tak ada daging yang bergantung. Itu muza'ah. Tak ada berdaging sedikit pun. Pas macam tengkorak itu. Orang yang selalu meminta-minta. Ulama mengatakan hadis ni kinayah. Hadis ni kias. Kias apa? Bahawa hina orang-orang yang meminta-minta. Ada mengatakan hadis ni bukan kias. Hadis ni memang makna hakiki. Hadis ni dengan makna hakikat yang sebenarnya, bahawa memang orang-orang yang nanti hobinya meminta di dunia ni, di akhirat nanti itu tidak memiliki daging. Kenapa perumpamaannya ke wajah Nabi buat? Begitulah saking hinanya orang yang meminta-minta. Dihinakan dengan sehina-hinanya. Wajah ini kan perkara yang mulia di kita. Di anggota tubuh kita yang paling mulia wajah, Pak. Wajah yang paling mulia di anggota tubuh kita. Wajah, ya wajah bagian kepala. Maka kalau ada orang menampar, kata Nabi apa? Jauhilah daripada wajahnya. Apabila kita memukul seseorang, jauhilah daripada wajahnya. Seorang suami marah kepada istri, diingatkan sudah, dinasihati sudah, dipisah ranjang sudah, pukul, tapi pukul tidak pada wajah. Sudah dipukul pun baru jatuhkan talak satu. Kan begitu dia dalam fikih disebutkan dalam hadis. Tak langsung main, tak suka buat ceraikan ini. Bukan seperti itu. Wajah. Nah, wajah perkara yang mulia pada manusia. Wajah, tak boleh kita menampar seorang wajahnya. Tapi ternyata dengan yang mulia ini di dunia, Allah hinakan pada tempat yang mulia ini nanti di akhirat. Tak ada lagi daging. Tak ada lagi daging yang menempel. Tak ada nampak kecantikannya. Tak ada nampak keindahannya. Orang nampak cantik, indah kan di wajah. Di wajah. Nampak cantik. Bisa mengenal rupa orang itu kan di wajahnya. Bisa mengenal seorang itu di wajahnya. Tapi ketika nanti di akhirat, wajahnya ini tak ada daging lagi. Jelek, buruk, hina. Nah, begitulah syariat menghinakan orang-orang yang selalu meminta-minta. Tapi meminta-minta ini siapa mereka? Orang yang meminta-minta laisa lihajatihi. Orang-orang yang meminta-minta bukan karena kebutuhan hajatnya. Bukan kebutuhan hajat, bukan delita. Bukan karena apa? Tapi memang karena sudah menjadi kebiasaannya. Ay min tabi'atil insaniyah. Tabiatnya, kebiasaan. Apalagi yang sudah menjadi profesinya. Ya Allah ya Karim. Tak takut mereka dengan hadis ini? Tak takut mereka bahwa nanti di akhirat wajah mereka tak ada daging? Mereka dihinakan dengan sehina-hinanya. Menjadi profesi dia. Apalagi kita tengok dengan video-video yang beredar. Pak tadi butuh. Ya. Pak tadi butuhnya ditemani oleh istrinya atau anak perempuannya tak tahu. Sampai dah setelah dia parkirnya di belakang pasar atau agak jauh sedikit. Menjelang ke mobil tadi itu masih awet-awetnya.
Nah, 5 meter menjalan mobil tu, koncang aja jalannya masuk mobil itu. Apa tadi tu? Tak hanya pakai bimbing, nak pakai apa-apa segala macam. Ini orang ni yang disebut di dalam hadis ni. Maka ketika kebutuhannya tak ada dalam pandang syariat, boleh dia meminta. Di rumah tidak ada boleh. Di rumah tidak ada nasi. Anak-anak lapar dah 2 hari nak makan. Apa. Boleh silakan. Tapi ini untuk qada hajat sebatas hari itu saja. Besoknya jangan buat itu lagi. Maka disebutkan kenapa Nabi marah betul Allah Ta'ala memandang hina kepada orang yang meminta-minta. Fa innahu yarisut takaful. Karena meminta-minta itu mewarisi pemalas. Satu. Dan wa muskilatu su'batul lil amah. Karena menyibukkan atau merepoti manusia. Mengganggu orang kita. Mengganggu orang kita Pak, meminta-minta tu Pak. Allah mewarisi malas, pemalih. Orang meminta-minta indikasi kepada pemalas. Nak nyo berusaha. Nak nyo ada apa namanya? Ada usaha untuk mencari yang halal. Minta-minta tu. Maka tadi tu kalau lah jadi sebuah profesi minta-minta tu ada kacau dah. Kemudian mewarisi malas, kemudian karena menyibukkan atau mengganggu manusia, mengganggu orang Pak wak minta-minta Pak. Orang sedang makan, beberapa hari gitu sedang makan, tukang ngamen di depan pintu toko. Setelah dia ngamen kita masih makan juga. Datang karena kita memang yang duduk-duduk tu pakai peci, so Ustaz mohonlah ni. Mohon maaf karena kita sedang makan. Apa kata ini? Parah tu kalian dulu tadi. Mungkin cik itu yang kawan. Nak awak lawan bakulah caranya. Parah kalian dulu. Jadi kan masa dia meminta dan kemudian dia parah kalian. Orang sedang makan, mau kita pakai apa? Baca salam mulanya awalnya. Assalamualaikum. Mungkin karena nampak kita pakai peci ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf kata kawan tadi. Kata kawan kita karena kami sedang makan. Kemudian parah gitu. Jadi nak emosi gitu, tapi apa cara nak emosi? Keadaan seperti itu. Dan bahkan kalau kita ngaji fikih pula kita lagi agak dalam sedikit lagi, dia penyanyi ini memberi dia penyanyi ini bagaimana hukumnya ini? Ulama sudah menjelaskan kepada bab nyanyi tadi itu, ya, dia memakai alat lahwi kah dia tidak? Nyanyian apa yang dia baca? Apa hak kita untuk memberinya? Apakah memberi dia sebagai upah untuk dia menyanyi atau seperti apa? Nah, hukumnya ulama sudah membahas. Jadi jangan dipaksa orang untuk memberi kita. Eloknya ngaji. Ada juga sebagian tu ngajinya. Lebih elok itu yang kita beri. Ngaji kadang dia bersolawat, berqasidah, lebih bagus itu yang kita beri daripada memakai musik dengan alat lahwinya, kemudian dengan bernyanyi dengan nyanyian yang tidak jelas juga. Nah, oleh karena itu jangan meminta-minta. Jangan fa inna yadul ulya khairum min yadis sufla. Nabi SAW di mimbar, kemudian Nabi mengingatkan sahabat untuk sedekah dan saling berbagi dan jangan meminta-minta. Kemudian Nabi katakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya wa hiya munfiqah. Tangan di atas itu memberi nafkah, sedangkan tangan di bawah itu meminta-minta. Maka oleh karena itu meminta yang diharamkan, meminta yang dilarang kalau meminta tidak untuk kebutuhan hajat. Memang ada hobi orang minta-minta Pak. Ada nampak Pak pakai selendang lah berani dia minta ajak selendang dia sekolah katanya. Ada bukan untuk nak mengenyangkan perut, bukan untuk sekadar kebutuhan hajat dah dengan selendang. Nampak pakai jam maka minta aja, nampak pakai cincin maka minta aja. Apalagi kalau kiai-kiai buya-buya kadang-kadang nampak cincin, nampak jam apa, minta ya. Tak boleh. Ya karena orang segan orang. Kau buya kadang kau yang minta, nah, mungkin tak kita kasih. Dia buka jam lagi kan. Dengan dalih sedekah. Itu daripada awak pakai macam tu, jam tu tak banyak sedekah. Kalau tak mengalir pahala. Kalau awak kasih ke saya banyak pahala awak. Karena jam tu saya pakai untuk solat bla 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 bla. Tak boleh dalam pandang syariat seperti itu. Jadi jangan biasakan meminta-minta. Ya, apalagi kalau bukan untuk hajat. Kalau sekadar hajat silakan, tapi bukan istimrar, bukan terus menerus kita meminta-minta. Hadza wabillahi taufik.
Bahkan gini itulah dulunya rutin datang setiap Jumat, datangnya ke rumah kita minta. Sekali dia nyuruh pun tiap Jumat rutin kan dia lah. Dia gig seorang atibo berdua bertiga. Apa tu elok tu kapak tu kata dia. Ya walaupun memang 10.000 nya. Ya 10.000, maka datang seorang 10.000, datang seorang 10.000. Ya agak 5 kali orang. Cuma lah dirutinkan kan lucu juga ini. Lah dirutinkan. Kadang kalau nak kita bukakan pintu pagarnya tunggu sampai waktu keluar rumah. Ini kanlah menjadi profesi. Tak boleh seperti itu. Tak boleh. Ayo sama dengan hal yang dengan seperti itu. Kalau dia tidak kebutuhan hajatnya, kalau untuk kebutuhan hajat, ya silahkan Nabi membolehkan, tapi bukan pula istimrar berketerusan. Hadza wabillahi taufik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap jangan henti-henti kita doakan untuk saudara kita di Palestina, Hamas, agar Allah kuatkan dan Allah berikan kepadanya kesabaran dan keistiqamahan insyaallah. Insyaallah hari Rabu tanggal 22 setelah selesai salat fardu Isya, kita ada tabligh akbar di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau dengan pemberi tausiah Buya Yahya dari Cirebon, pimpinan Al-Bahjah. Nah, Buya Yahya, dengar apa pendapat apa kalam dari Buya Yahya. Kapan perlu siapkan pertanyaan, kirim Buya Yahya. Siapkan pertanyaan pakai kertas, kirim. Nah, apalagi hari ini tentang boikot, Pak. Boikot produk-produk Yahudi. Pak, wajib hukumnya kita taat kepada hukum ahkam yang dikeluarkan oleh MUI. Itu tidak ada khilafiyah situ dulu. Dan sebagaimana kita wajib melaksanakan puasa, meyakini MUI puasa, kapan awal mula puasa dan berhari raya, dalam bab apapun hukum ahkam MUI wajib untuk kita patuhi. Wajib kecuali kalau yang memfatwakan itu person saya, tak wajib Bapak Ibu untuk mentaati. Karena saya jangan konsumsi lagi produk-produk Yahudi. Kalau kata saya saja belum wajib hukumnya Bapak Ibu mentaati. Tapi kalau sudah MUI yang mengeluarkan fatwa, MUI Majelis Ulama, bukan person, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, wajib hukumnya. Kalau Bapak Ibu langgar, haramlah hukumnya. Jadi tak boleh beli produk-produk Yahudi, wajib hukum. Kalau dibeli juga, berdosa kita. Karena fatwa sudah keluar. Mengamanahkan fatwa, mengamalkan fatwa, itu hukumnya wajib. Yang sudah ada macam mana Ustaz? Yang sudah ada, habiskan cepet. Jadi buang belum mubazir. Membelinya lagi yang tak boleh. Itu fatwa MUI sudah ada, itu sudah keluar fatwa MUI. Jadi kalau begitu, dapat dampak loh. Loh, kami kan banyak juga orang Muslim yang kerja di perusahaan itu, saat nanti mereka resign. Jadi disebut oleh para ulama, belum seberapa mubarak yang dilakukan oleh Zionis kepada saudara kita di Gaza, ketimbang kita di sini ini resign. Belum ketimbang apa-apa, lebih dahsyat, lebih sedih, lebih parah yang mereka lakukan sampai dibom, dibunuh anak-anak. Jadi kita pun kalau resign nanti dapat kerja, ya rizqu minallah, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib itu, jangan boleh-boleh gitu. Oh, tak ada dampak, ada. Bukti tengok sekarang. Coba jalan di depan apa mereka ini. Longang, kosong aja, dampak Muslim. Dampak loh, berdampak. Makanya fatwa mengeluarkan seperti itu. Ya setidaknya mungkin itu pula cara kita untuk membantu saudara kita Palestina. Wak boleh juga iko beko. Sekian persennya disumbang untuk beli rudal, untuk membunuh saudara kita. Bukan tak berdampak-dampak itu. Itu sudah dikaji oleh Majelis Ulama kita. Maka alhamdulillah. Jadi banyak yang beralasan. Saya dengar betul. Banyak beralasan. Oh, itu kan orang Islam bekerja semua aja. Jadi dia juga begitu. Kan sudah dijawab oleh ulama. Ulama kan sudah menjawab, walaupun banyak kaum muslimin di situ tuh yang bekerja situ, tapi sebelum separah, kalaupun recent kaum muslimin di situ, belum separah pembunuhan, pembantaian yang mereka lakukan kepada saudara kita di Gaza. Lebih parah lagi, saudara kita dibantainya, dibunuhnya. Awak baru untuk resign nanti cari nafkah. Tapi tidaklah kemungkinan semuanya mereka resign kan.
Rizqum min Allah, rezeki daripada Allah. Jangan kita nanti termasuk orang-orang yang ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wala ta'awanu. Justru kita nanti tolong menolong untuk kejahatan. Membantu mereka gitu. Itu sudah dikaji oleh MUI Majelis Ulama patuhi itu, taati. Begitu. Gini kau boleh banyak diskon. Walaupun hati-hati. Itu tanda nak laku atau tanda agak lambat sedikit banyak diskon. Kita kancang pula, diskon kecil lah, tidak sama. Dia berarti kita menghabisi produk mereka. Jangan. Itu sudah dihimbau oleh Majelis Ulama Indonesia. Dah kita wajib mentaati, wajib kita mematuhi himbauan Majelis Ulama. Hadza wabillahi taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم حرر مسجد الأقصى من أعداء الدين اللهم احفظ مسجد الأقصى اللهم احفظ دماء المسلمين في فلسطين اللهم ألف قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه والحمد لله رب العالمين. Demikian mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.